Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan saya Sabta Arif, konten kreator. Saya tergabung di komunitas BookTube. Kalau teman-teman belum tahu komunitas BookTube itu apa, kami mengulas buku dan menguploadnya, mempublikasikan buku-buku yang kami review, yang kami baca di channel YouTube. Kami juga memiliki Instagramnya ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan rekomendasi buku-buku bagus, jangan lupa subscribe channel YouTube BookTube Indonesia, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini agar teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi novel-novel atau buku-buku bagus. Nah, khusus di channel YouTube saya berbagi buku-buku yang saya baca, buku-buku yang menginspirasi proses kreatif saya. Oh ya, saya juga menulis. Saya baru menerbitkan buku kumpulan cerpen, Bulan Ziarah Kenangan. Cerpen ini ada 15 cerpen yang sudah terpublikasi di berbagai media. Kalau teman-teman pengen beli, nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi. Kita ada di Kebun Literasi. Ini adalah salah satu rumah untuk berproses kreatif di keluarga kami, di keluarga Sutejo. Selain di perpustakaan Sutejo Spectrum Center yang saya lakukan beberapa videoteknya di sana, seperti video ini. Ini adalah ruangan khusus. Biasanya beberapa teman-teman penulis dan tamu yang datang ke Ponorogo kami inapkan di Kebun Literasi. Ruangannya tidak terlalu luas tapi nyaman. Gambarnya sedikit aja. Nah, kasur-kasur saya pinggirkan biar tagnya enak. Ini ada 2 rak buku yang penuh, rata-rata buku-buku terbitan penerbit Gramedia, Mizan, dan buku-buku yang lain. Tapi kalau teman-teman pengen kesini ke perpustakaan kami, ada di area perumahan juga, perumahan Patian Kidul. Nanti ada bonus buku lah bagi teman-teman yang main kesini. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang baru saja saya baca. Ada yang pernah membaca buku ini? Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta, karya Louis Sepulveda. Ini adalah buku penulis dari Amerika Selatan. Chile itu Amerika Selatan nggak ya? Buku dari karya Louis Sepulveda pertama yang saya baca. Dia adalah penulis berkebangsaan Chile, dan mungkin saya akan membaca buku Louis Sepulveda yang lain karena saya jatuh cinta terhadap bagaimana Louis Sepulveda menulis dan mengangkat tema-tema berkenaan dengan lingkungan. Kalau dalam buku ini ada wacana lingkungan yang dibawa oleh Louis Sepulveda. Lalu siapa Louis Sepulveda sendiri? Dia merupakan salah satu penulis Chile yang ternama, menulis karya fiksi, non-fiksi, dan buku anak-anak yang sudah diterjemahkan lebih dari 40 bahasa dari berbagai negara. Aktif berpolitik sejak muda, ia pernah dipenjara oleh rezim militer Pinochet akibat aktivitasnya dalam gerakan mahasiswa, lalu diasingkan keluar dari Chile pada usia 26 tahun. Wow, bagi teman-teman yang suka demo, bisa terinspirasi mungkin. Pada tahun 1979 ia bergabung dengan Brigade Internasional Simon Bolivar untuk memerangi rezim militer di Nicaragua. Dan sesudah revolusi dimenangkan, ia bertolak ke Eropa untuk bekerja sebagai jurnalis. Pada tahun 1982 sampai 1987, Sepulveda juga sempat bekerja sebagai awak kapal Greenpeace. Di tengah semua aktivitas sosial politik itu, ia terus menulis dan menyabet berbagai penghargaan sastra dari berbagai negara. Di antaranya Premios de las Américas, Premio Gabriel Mistral, dan penghargaan lainnya yang nanti akan saya cantumkan di sini. Novel ini terbitan penerbit Margin Kiri, dan kita tahu bersama Margin Kiri selalu menerbitkan buku-buku berkualitas, buku-buku terjemahan berkualitas, dan yang tentunya sudah dibeli copyrightnya.
atau hak publikasi di Indonesia. Kalau buku yang saya beli ini sampul kedua, edisi kedua. Sampul pertama kita cari dulu di Google, saya sempat ketemu. Pak Tua. Nah, ini. Sampul pertama ada gambar senapan dan siluet orang tua yang memakai topi rimba. Backgroundnya hutan dan ada badan macan tutul atau macan tutul betina yang juga dibahas dalam novel ini. Musuhnya Pak Tua yang suka membaca kisah cinta. Buku ini tidak terlalu tebal, ada 133 halaman dan diterjemahkan langsung oleh Roni Agustinus. Kita tahu bersama siapa Roni Agustinus, dan terjemahannya juga kalau menurut saya enak dibaca. Ada catatan pengantar khusus dari penulis untuk temannya di bagian pembuka awal buku ini. Saya bacakan. Saat novel ini dibaca di Oviedo, Spanyol oleh anggota Dewan Juri yang sekian hari kemudian menganugerahinya hadiah sastra Tigre Juan, ribuan kilometer dari sana, sekelompok pembunuh bersenjata yang diupah oleh penjahat-penjahat lain yang lebih besar, orang-orang berjas rapi dengan kuku dimanikur yang mengklaim bertindak atas nama kemajuan, menyudahi hidup seorang pembela paling gigih Amazonia dan salah satu tokoh paling utama yang menakjubkan dalam gerakan lingkungan hidup sedunia. Novel ini takkan sampai ke tanganmu, Chico Mendes, sobat terkasih yang irit ucapan dan banyak tindakan, tapi Tigre Juan jadi milikmu juga dan milik semua yang meneruskan langkahmu. Langkah bersama kita dalam mempertahankan bumi satu-satunya yang kita miliki. Kita melihat ada semangat untuk melestarikan lingkungan dari pengantar Sepulveda dalam buku ini. Untuk sahabat jarak jauhku, Miguel Senke, pemimpin serikat suku Suar dari Sumbi, di hulu sungai Nangariza dan seorang pejuang besar Amazonia. Pada sebuah malam penuh dongeng gaib, kau ungkapkan padaku segi-segi asing dunia hijaumu, yang nantinya di tanah lain yang jauh dari Firdaus Ekuador membantuku mencipta kisah ini. Sudah jelas buku ini terinspirasi dari bisa jadi dari kisah nyata dari orang-orang Suar yang tinggal di daratan Amazonia sana di negara Ekuador. Dan memang buku ini menceritakan bagaimana petualangan seorang Pak Tua yang bernama nama aslinya agak panjang, Antonio Jose Bolivar. Dia seorang Pak Tua yang suka membaca kisah cinta. Saya bayangkan Antonio Jose Bolivar ini memiliki kemampuan seperti Tarzan. Dia bisa bertahan hidup di alam liar. Dia memiliki kemampuan survival yang cukup baik. Kalau teman-teman pernah aktif di Pramuka atau aktif di tim SAR, Tagana, mungkin Basarnas atau BPBD, atau teman-teman yang pernah mengenyam pendidikan survival, pasti teman-teman mengenal bagaimana cara hidup di alam liar. Dan di buku ini kita dijelaskan, digambarkan bagaimana seorang Antonio Jose Bolivar mampu bertahan hidup di alam Amazonia yang terkenal ganas. Jadi dia memilih makanan dari alam, berburu dengan hewan-hewan buas, bahkan dia bisa mengakali monyet-monyet yang dikenal rakus, yang kalau menyerang musuhnya itu jumlahnya ribuan. Saya membaca buku ini tidak terlalu lama, sehari, ya nggak sampai sehari sih, sekitar dari pagi sampai sore, karena saya nyambi Momong. Setelah membaca buku ini,
barangkali saya harus membaca buku-buku karya Luis Sepulveda yang lain seperti apa ya? Burung Camar, Seekor Kucing dan Burung Camar. Saya pernah baca dan mendapatkan rekomendasi buku lain dari Luis Sepulveda. Seperti judulnya, buku ini mengisahkan tentang Pak Tua yang bernama Antonio Jose Bolivar yang gandrung membaca kisah cinta. Ini ada sejarahnya lagi nanti. Yang memiliki sahabat baik, seorang dokter gigi bernama Dokter Loakamin. Dari dokter inilah si Pak Tua Bolivar ini, Antonio Jose Bolivar, mendapatkan kiriman novel-novel cinta setiap 6 bulan sekali melalui sebuah dermaga di pemukiman apa ya, kayak imigran mungkin ya, yang ditinggali oleh Antonio Jose Bolivar. Setelah membaca buku itu, ia akan duduk menyendiri di dalam rumahnya dengan membacanya dengan menggunakan loop. Jadi jangan bayangkan Antonio Jose Bolivar itu seorang pembaca yang lancar. Dia membaca menggunakan loop dan mengeja setiap kata, diulang-ulang sampai hafal. Yang membaca menggunakan loop dan berupaya melupakan segala hiruk-pikuk yang terjadi di pemukiman itu. Pemukimannya namanya El Idilio. Menariknya, buku ini dibuka bukan dari aksi tokoh utamanya Antonio Jose Bolivar, tapi dari temannya si dokter gigi. Setiap 6 bulan sekali, si dokter gigi ini datang ke pemukiman itu untuk memeriksa gigi-gigi orang imigran di sana, orang-orang yang tinggal di sana. Jadi orang-orang yang tinggal itu di hulu sungai yang besar, dan orang-orang suar atau warga asli daratan itu tinggal di tengah hutan. Terus si dokter gigi ini selalu memeriksa gigi-gigi warga yang di sana dan mencabut gigi-gigi yang sudah waktunya dicabut atau rusak gitu. Uniknya orang-orang seringkali menjerit kesakitan, dan setiap orang-orang bertanya, wah sakit gitu, terus kamu tahu kenapa gigimu sakit gitu. Dia selalu menyalahkan pemerintah. Dalam hal ini saya melihat Sepulveda memiliki mendoktrin membacanya sesuai dengan paradigma yang dia miliki, karena dia seorang yang menentang pemerintahan pada saat itu. Jadi segala sesuatu yang berakibat buruk pada seseorang selalu menyalahkan pemerintah. Begitu juga menyatu ke dalam tokoh-tokohnya, utamanya dalam dokter gigi ini yang begitu kentara. Terus ketika dia sudah mencabut gigi-gigi yang waktunya dicabut dari warga di pemukiman itu, kapal datang. Biasanya membawa dagangan, membawa bahan makanan dan bahan-bahan lain. Saat itulah sebuah kejadian yang mencengangkan atau membuat ramai pemukiman yang sebelumnya damai terjadi, yaitu ditemukannya seorang pemburu yang terbunuh dan berada di sebuah kano, di perahu, kalau di sini menyebutnya kano, terdampar di sungai di daratan dermaga tempat dokter itu praktek. Ada seorang Pak Wali Kota yang menyebalkan, dijuluki si Siput Lendir. Ia adalah salah satu perwakilan pemerintah untuk menjadi wali kota di daerah itu. Dia orang yang cerdas tapi menyebalkan. Dia selalu menggunakan hak-hak kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak baik. Dia seringkali membodohi warganya, dan salah satu warga yang memang menjadi musuh dalam tanda kutip, musuh si tua lendir ini, si Siput Lendir. Orang-orang menyebutnya si Siput Lendir karena badannya gemuk dan dia tidak berhenti berkeringat. Jadi kayak siput. Nah, musuh dari si Siput Lendir ini adalah si tua Antonio Jose Bolivar.
seringkali pendapat-pendapat si Siput Lendir bertentangan dengan Antonio Jose Bolivar. Tapi kalau secara logika masuk di maksudnya lebih pendapat Jose Bolivar lebih kuat daripada pendapat Pak Wali Kota. Seperti ketika dia menemukan mayat pada hari itu, Pak Wali Kota menuduh orang-orang Suar atau penduduk yang tinggal di belantara hutan yang suka berburu hewan-hewan buas adalah pembunuhnya. Tapi Antonio Jose Bolivar menjelaskan dengan berbagai fakta-fakta, diantaranya adanya cakar, terus kedalaman lukanya dan sebagainya. Antonio Jose Bolivar menduga, mungkin menyimpulkan dari berbagai fakta bahwa orang yang ditemukan mati ini tewas karena diserang oleh binatang buas, yaitu seekor macan tutul betina. Iya, pokoknya cluenya saat itu masih dibunuh oleh hewan buas, lebih tepatnya harimau atau macan. Karena dilihat dari lukanya, terus ada tiga luka melintang yang lumayan dalam yang seperti cakar begitu. Pertikaian seperti itulah yang membuat dendam atau perang dingin antara Jose Bolivar dan si Siput Lendir. Kenapa Jose Bolivar tidak diusir saja atau mungkin dicelakai oleh si Pak Wali Kota? Karena Jose Bolivar memiliki tempat tersendiri dalam pemukiman itu. Dia dipercaya orang yang paling ahli dalam berburu atau orang yang memiliki pemahaman baik di dataran hutan Amazonia sana, karena dia dikenal pernah tinggal dengan orang-orang Suar. Orang-orang Suar itu kayak penduduk asli di dataran hutan itu. Awalnya Pak Tua ini adalah seorang pemukim yang datang ke sebuah lahan luas milik pemerintah. Dia datang bersama istrinya. Namun sayangnya ketika saat itu Pak Tua belum memahami alam di lingkungan itu, istrinya meninggal karena terserang malaria. Pak Tua mengutuki nasib malangnya itu. Dia bersumpah, hutan ini seperti dalam neraka gitu, omongannya gitu. Dia mengutuki hutan, mengutuki lingkungan, dan mengutuki alam yang tidak karu-karuan. Tapi ketika akhirnya dia mengenal orang-orang Suar dalam suatu ketika, dia melihat orang Suar bisa bertahan hidup dengan alam dan bersahabat dengan alam, akhirnya dia sadar meninggalnya istrinya atau tidak bisa bertahannya istrinya dalam keganasan alam itu dikarenakan ketidakmampuannya untuk memahami atau bersahabat dengan alam. Di sini kita mendapatkan clue bahwa Sepulveda ingin menyiratkan pada pembaca bahwa apabila kita bersahabat dengan alam, alam tidak akan mencelakakan kita. Ada wacana ekologis yang diusung dalam novel ini. Dan hero yang berperan dalam wacana ekologis itu Antonio Jose Bolivar. Akhirnya dia sudah bersahabat dengan alam dan dia hidup dari alam. Suatu ketika dia dekat dengan orang-orang Suar dan menjadi bagian dari orang-orang Suar, hingga pada suatu kejadian, suatu tragedi yang membuat Antonio Jose Bolivar harus berpisah dengan orang-orang Suar, dan Antonio Jose Bolivar akhirnya tinggal di daratan El Dilio bersama para penambang atau orang-orang yang lain, pindahan dari daerah luar itu yang tinggal di sana. Jadi kayak semacam pemerintah menjanjikan lahan seluas 2 hektar kepada orang yang mau tinggal di daerah sekitar sungai atau daerah El Idilio. Pemerintah menjanjikan lahan seluas 2 hektar, terus bahan makanan, terus pupuk dan sebagainya, cangkul dan alat untuk mengolah perkebunan, dan beberapa fasilitas lain yang dijanjikan dan yang sayangnya tidak pernah terpenuhi. Dan perwakilannya si Siput Lendir itu yang menjadi wali kota.
saya yang memberikan prolog aja. Di dalam buku ini kita akan dijelaskan bagaimana Antonio Jose Bolivar bisa bertahan hidup dari alam dan bagaimana dia berkonflik dengan si Pak Wali Kota. Suatu ketika dari pembunuhan si mayat, ditemukannya mayat ini yang dibunuh oleh si macan tutul betina, memberikan petualangan baru bagi Antonio Jose Bolivar. Petualangan inilah yang akan mengungkap bagaimana masa lalu Antonio Jose Bolivar. Jadi dia pernah berperang, bertempur dengan hewan-hewan buas. Nanti diceritakan bagaimana dia bertemu dengan ular boa yang besar dan panjang, bagaimana ia bisa bertahan hidup dari kawanan kera atau monyet yang ganas, ribuan monyet, dan bagaimana dia juga pernah memiliki pengalaman bertempur dengan seekor macan harimau, bukan harimau tutul. Pokoknya ada perbedaan harimau, singa, dan hewan-hewan lain, bagaimana cara mereka menerkam mangsa, bagaimana cara mereka bertahan hidup di buku ini, dijelaskan dengan sangat baik. Bagi saya yang anggota pramuka, saya yang pernah aktif di anggota pramuka dan pernah mengenyam pendidikan survival, saya jadi tertarik sekali. Jadi terkesan dengan bagaimana Luis Sepulveda menyampaikan teknik bertahan hidup di alam liar dengan narasi yang sangat baik. Buku ini menawarkan petualangan di alam hutan yang masih ganas dan sangat alami. Tokoh bertempur dengan keadaan yang tidak memungkinkan, bertempur dengan cuaca yang ekstrim, hewan-hewan yang ganas, sampai bertempur dengan kemungkinan terbunuh ketika dia ceroboh. Bisa contoh digambarkan, semut di sini digambarkan semut yang sangat ganas. Bahkan orang-orang mati di sana bukan dimakan oleh belatung, tapi dimakan oleh semut hitam yang ganas. Meski buku ini dikemas dengan wacana ekologis yang kental, Luis Sepulveda tidak luput menyisipkan gerakan perlawanan terhadap penindasan pemerintah yang diwakili oleh sisiput lendir. Namun, lebih dalam, menurut saya, isu pelestarian lingkungan adalah topik yang lebih penting dalam buku ini. Di mana ketika kita mampu bersahabat dengan alam, bersahabat dengan tempat tinggal kita akan bisa bertahan hidup lebih lama. Seperti kisah Sepulveda dan istrinya. Oh iya, kenapa kenapa Antonio Jose Bolivar bisa gandrung cerita cinta? Ya terinspirasi dari kematian istrinya yang sangat tragis. Dan nanti akan dijelaskan juga di sini. Jose Bolivar itu adalah satu-satunya orang yang membaca buku di pemukiman itu dan orang-orang sangat kagum dan terheran-heran. Buku ini seakan mengajak pembaca untuk merenungkan apa yang terjadi pada habitat alam dan hewan-hewan ketika modernitas atau penambang-penambang mulai datang dan mengeksploitasinya. Di sini diceritakan ada tambang emas, tapi tidak begitu dieksplor lebih dalam, hanya sekilas. Tidak hanya itu, kita juga diajak untuk merasakan tantangan modernitas yang datang ke sebuah pemukiman hayati yang masih murni. Luis Sepulveda dalam novel ini seperti memberikan ruang berpikir pada kita atau pada pembaca. Mampukah manusia, hewan, alam bertahan terhadap kemajuan zaman? Ketika alam akan dieksploitasi, bagaimana cara kita bertahan hidup dalam menyongsong kemajuan sebuah zaman? Recommended untuk dibaca. Mungkin itu saja review saya terhadap novel ini. Sangat recommended untuk dibaca bagi teman-teman yang merasa video ini berguna. Silakan like, subscribe, dan bagikan ke orang lain. Jangan lupa untuk meninggalkan komen. Mari kita diskusi lebih lanjut. Kalau teman-teman berkenan untuk diskusi lebih lanjut, bisa melalui akun Instagram saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lelah untuk membaca. Karena dengan membaca kita bisa... ada satu kutipan yang saya suka, tapi bukan dari buku ini. Dari buku Raden Manusia, karya Yusya Finanto. Percakapan antara Loki Tua dan Sungu Lembu mengatakan begini. Hei Sungu, menulislah. Apabila kamu tidak menulis, apa bedanya kamu dengan hewan yang hanya
tidur, makan, dan menunggu untuk mati. Kita tidak perlu memandang sampai komunis dulu, tetapi kita ganti dengan membaca. Hai teman-teman, ayo membaca. Jika kamu tidak membaca, apa bedanya kamu dengan hewan yang hanya makan, tidur, dan menunggu untuk disembelih? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!